Hai Mission Lovers, apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja. Di tanggal 8 Oktober ini, kita akan mendengarkan kisah mengenai Santo Petrus. Penasaran kan? Markisi yuk, mari kita simak. Menurut Martirologi Romawi, Simon anak Yunus dan saudara Andreas, dialah yang pertama di antara para murid yang mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Paulus, rasul bangsa-bangsa lain yang memberitakan Kristus yang tersalib kepada orang-orang Yahudi dan Yunani. Kedua rasul ini mewartakan Injil Yesus Kristus dan sama-sama menjadi martir di kota Roma pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Petrus menjadi martir dengan disalibkan secara terbalik, kepala di bawah dan kemudian dimakamkan di Bukit Vatikan. Paulus menjadi martir dengan pedang dan dimakamkan di Via Ostiense. Setiap tanggal 29 Juni, gereja di seluruh dunia merayakan kemenangan mereka dengan penuh hormat dan hikmat. Sekarang, mari kita mengenal mereka satu persatu. Santo Petrus nama aslinya adalah Simon, tetapi Yesus memberi nama baru baginya, yaitu Petrus. Simon dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan telah mendengar, sementara Petrus adalah batu karang. Simon Petrus berasal dari Betsaida, tinggal di Kapernaum dan bekerja sebagai nelayan di Danau Galilea. Simon Petrus menikah dan kemungkinan duda karena di dalam Injil hanya ibu mertuanya yang disebutkan. Sementara itu, Injil apokrif lainnya mencatat bahwa Petrus memiliki seorang putri yang bernama Petronila yang kemudian hari juga menjadi seorang santa. Yesus mengundang Petrus untuk mengikutinya bersama dengan saudaranya Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tiga orang inilah yang selalu menyertai Yesus di saat-saat terpenting hidupnya. Misalnya, saat Yesus membangkitkan putri Yairus, saat transfigurasi, dan saat Yesus menderita di Taman Zaitun. Dilihat dari penampilannya, Petrus adalah pria yang sederhana, lugas, dan terkadang impulsif. Seringkali dia berbicara dan bertindak atas nama para rasul. Tidak ragu pula ia meminta penjelasan ulang kepada Yesus tentang khotbah atau perumpamaan yang dikisahkannya. Dia juga orang pertama yang menjawab ketika Yesus bertanya kepada semua muridnya, "Apakah kamu ingin pergi juga?" Pertanyaan ini menyebabkan kebingungan juga di antara para muridnya. Banyak dari mereka sejak saat itu memutuskan untuk tidak mengikutinya lagi. Di Kaisarea Filipi, ketika Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Lalu Yesus melanjutkan, "Dan aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya. Aku akan memberimu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Ini terdapat dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Injil ini menyampaikan kepada kita bahwa Yesus memilih seorang penakut, seorang nelayan yang tidak berpendidikan, seorang yang suka protes dan susah rendah hati untuk menjadi wakil para rasul dan sekaligus mengatur gerejanya. Apakah Mission Lovers menemukan Petrus saat Yesus ditangkap dan disiksa? Tidak. Dia kabur, bersembunyi lalu menyangkal 3 kali. Lalu dia menangis air mata penyesalan yang pahit. Dalam peristiwa lain, ketika Yesus mengumumkan saat penderitaannya, Petruslah yang berdiri dan dengan keras menyangkal dan menarik Yesus ke samping. Tuhan harus mati? Tidak masuk akal.
Demikian juga ketika Yesus hendak membasuh kakinya, Petrus ingin menghindar. Coba Mission Lovers pikirkanlah, apakah pribadi seperti ini yang akan memimpin gereja kelak? Jangan-jangan Yesus salah pilih. Tidak. Para rasul pun mengakui pilihan Yesus ini. Meskipun Petrus wataknya demikian, tetapi ia selalu menempatkan diri, bisa menerima koreksi dari gurunya, mampu untuk mengakui kesalahan, menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Petrus tahu dan menerima segala koreksi ini karena ia menyadari bahwa di hadapannya hadir Allah sendiri. Petrus rupanya seorang yang rajin, kreatif, dan suka mengambil inisiatif. Misalnya, pagi-pagi sekali ketika mendengar informasi bahwa Yesus hilang dari makam, Petruslah yang bergegas ke sana dan masuk untuk mengecek. Juga setelah kebangkitan, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, Petrus diminta untuk menggembalakan domba-dombanya. Setelah penyalipan dan kebangkitan ini, Petrus mendapatkan kekuatannya kembali, lalu mengumpulkan para murid yang lain bersama dengan Bunda Maria. Mereka bersama-sama berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus. Petrus menjadi acuan para rasul. Dialah yang mulai berbicara di depan umum, berkhotbah dan menyembuhkan. Berkali-kali Petrus ditangkap, dipanggil dan kemudian dibebaskan karena pewartaannya menarik minat banyak orang. Dari satu kota ke kota lain, Petrus sering berpindah dan kembali lagi ke Yerusalem, tempat di mana dia berjumpa dengan Paulus. Namun, keduanya mengambil jalan yang berbeda dan tidak sempat bersama-sama. Beberapa kali Petrus berdiskusi dengan Paulus untuk memutuskan mau dibawa kemana gereja yang baru lahir ini. Namun keduanya bertemu kembali di Roma. Petrus memperkuat komunitas Kristen dan menjadi pembimbingnya. Santo Petrus dipenjarakan selama penganiayaan Nero dan kemudian disalibkan terbalik atas permintaannya sendiri. Sementara Paulus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Romawi dan dipenggal. Tradisi melaporkan bahwa kemartiran mereka terjadi pada hari yang sama di tanggal 29 Juni tahun 67. Petrus meninggal di Sirkus Nero di Bukit Vatikan dan Paulus di Via Ostiense. Tempat mereka di makam sekarang berdiri Basilika Santo Petrus dan Basilika Santo Paulus Fuori Lemura dengan simbol kunci, salib terbalik dan jala ikan. Bagaimana kisah Santo Petrusnya Mission Lovers? Menarik ya? Dari kisah Santo Petrus ini kita dapat menteladani sikap Santo Petrus yang berani mengakui kesalahan, menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari kisah Santo Petrus hari ini kita dapat menteladani sikap dia yang jujur, rajin, dan siap mengakui kesalahan dan mau bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, Mission Lovers di rumah juga begitu ya. Ketika melakukan suatu hal yang salah, jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan dan berubahlah untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Karena aku percaya Mission Lovers di rumah adalah adik-adik yang baik. Sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya. Bye-bye.